Baik, saudara sekalian, perkuliahan akan segera kita mulai. Selamat pagi, semoga kita senantiasa sehat dan penuh keberkahan dalam lindungan Sang Pencipta. Amin. Baik, Saudari Ilhamda dan juga semua peserta mata kuliah sosiologi yang berbahagia, topik kita hari ini adalah pokok bahasan ketiga, potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Tentu dari judul pokok bahasan sudah dapat kita identifikasi akan seperti apa potret masyarakat apabila dilihat dengan lensa struktur sosial. Dan melalui tugas-tugas yang sudah saudara berikan, saya mencoba mencermati dengan cepat. Saudara pun sudah memahami masyarakat kita dilihat dari struktur sosial. Baik, adapun tiga subpokok bahasan kita adalah fenomena sosial kontemporer, sebagaimana kami sampaikan pada kuliah-kuliah sebelumnya, kita akan selalu disuguhkan dengan fenomena sosial kontemporer, tentu terkait dengan pokok bahasan kita. Kemudian bagian kedua itu lebih menekankan pada pisau analisis. Dalam hal ini pokok bahasanya adalah struktur sosial sebagai alat untuk memotret masyarakat. Makanya saya katakan tadi sebagai pisau analisis. Di sini akan kita bahas nanti definisi struktur sosial serta dinamika struktur sosial. Kemudian pada sub pokok bahasan ketiga, kita akan memahami konsekuensi struktur sosial bagi kehidupan manusia. Sebuah refleksi. Tentu akan ada video nanti atau film yang dapat kita tonton bersama-sama. Semoga nanti bisa dibantu oleh saudari Ilhamda. Kemudian ini materi kuliah kita. Tentu naskah dan PPT-nya sudah saudara baca, dan itu tampak dari tugas-tugas terstruktur yang sudah dikumpulkan. Kemudian nanti ada satu video yang akan kita tonton bersama. Kemudian tentu kita akan masuk pada tahap ketika kuliah. Nah, kalau sebelum kuliah sudah kita lalui, dan pada tahap ini untuk 30 menit pertama atau lebih kurang lah nanti dua kelompok sebagai panelis, yaitu kelompok 3 dan 6. Tolong nanti dipersiapkan filenya, dan siapa yang akan presentasi atau berbagi tugas juga semuanya terlibat juga bisa. Kemudian yang akan membahas adalah kelompok 5 dan 10. Jadi supaya mudah nanti kelompok 5 membahas kelompok 3, kelompok 10 membahas kelompok 6, ya. Jadi presentasi nanti kelompok 3 presentasi, setelah itu dilanjutkan kelompok 6, ya. Lalu nanti ada bahasan dari kelompok 5 dan 10. Tentu akan saya pandu. Kemudian pada bagian C, 50 menit tahap kedua, dosen menanyakan kepada 2 atau 3 orang mahasiswa hasil identifikasi mereka. Nah, ini dia. Dan alasannya dilanjutkan dengan presentasi mata kuliah. Ya. Tentu dari apa? Dari poin B,
Ya, mengidentifikasi unsur-unsur struktur sosial dalam bacaan pada bagian pertama, fenomena sosial kontemporer. Di sini nanti sifatnya sukarelawan saja, siapa yang bersedia. Kemudian pada tahap D, sekitar pukul 9.20, atau mudah-mudahan kita sudah bisa mulai nanti 9.15, kita sudah nonton video dilanjutkan dengan refleksi diskusi. Baik, itu saudara sekalian, ini pertanyaan yang akan dijawab oleh para panelis kita nanti, dan selanjutnya sudah materi. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok 3 terlebih dahulu untuk presentasi. Silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, apakah sudah terlihat? Sudah, suaranya juga jelas. Kalau bisa ditayangkan secara penuh ya. Slide-nya. Ya. Silakan, siapa yang akan presentasi? Aurora dan kawan-kawan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya, kelas SS04. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rahadianto Tribowo, kemudian ada teman-teman saya, Aurora Hega Ramadanti, kemudian ada Dwi Muharni Ardenis, kemudian Anissa Dayana Salsabila, kemudian Maharani Sekar Pramesti, dan Hurul Aini Zahra. Nah, di sini kami akan mempresentasikan kaitannya apa yang sudah kami diskusikan kemarin, yaitu tentang potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Oke, next. Oke. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, sebentar Bapak, saya sambil melihat pertanyaannya terlebih dahulu biar enak. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, itu kan ditanya dari bacaan pada bagian pengantar mata kuliah, identifikasi struktur sosial yang ada dalam bacaan tersebut. Tipe struktur sosial apa saja yang Anda dapatkan dan jelaskan. Oke, dari hasil diskusi kelompok kami, tipe struktur sosial yang terdapat pada teks yaitu pertama, ada tipe struktur institusional atau normatif. Nah, hal ini dikarenakan di dalam teks menyatakan pertama, adanya kewajiban mengurus kartu lansia agar pemegang kartu mendapat tunjangan sebesar 600.000 per bulan. Sementara itu, dia beberapa kali mengurus kartu lansia untuk suaminya yang berusia 63 tahun. Namun, suaminya tak kunjung terdaftar. Di DKI Jakarta, setiap pemegang kartu lansia mendapat 600.000 per bulan. Kemudian yang kedua, adanya aturan mengenai syarat peminjam disimpan pinjam permodalan nasional madani, yaitu khusus perempuan pelaku usaha ultramikro, atau pinjaman ini khusus untuk perempuan pelaku usaha ultramikro. Kemudian yang ketiga, adanya aturan membayar angsuran hutang ke Bank Sobek. Nah, di mana setiap hari ia mengangsur sebesar 20.000 selama 1 bulan. Ya, kemudian yang kedua itu ada tipe struktur sosial interaktif atau figurasional. Nah, hal ini dikarenakan di dalam teks menyatakan
Yang pertama, adanya hubungan antara seorang pedagang dan bank sobek dalam urusan pinjaman uang. Dia berhutang kepada bank sobek sebesar 500 untuk modal dagangan. Nah, kemudian yang kedua, adanya hubungan antara keluarga dengan pemerintah dalam urusan pemberian bantuan berupa sembako setiap bulannya. Di mana sini dan keluarga mendapat bantuan sembako dari pemerintah sebulan sekali. Oke, next. Kemudian yang ketiga, itu adanya hubungan antara pekerja yang terdata dan aspek dalam urusan pemberian bantuan. Dalam hal ini, bantuan pemerintah selama ini masih berbasis pada data pekerja yang sudah terdaftar dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, keempat, itu adanya hubungan antara pelaku usaha mikro dan ultra mikro dan pemerintah dalam urusan pemberian hibah. Dalam hal ini, pemerintah akan menyalurkan hibah berupa dana tunai senilai 2,4 juta per pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Kemudian tipe struktur, mungkin langsung next saja. Oke. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian soal nomor 2 adalah Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang menggambarkan keragaman bangsa Indonesia. Untuk poin A, jelaskanlah keragaman bangsa Indonesia dengan menggunakan konsep struktur distribusional seperti yang diuraikan oleh Peter Blau. Nah, dalam struktur distribusional itu ada 2 jenis parameter. Yang pertama adalah parameter nominal. Dalam parameter nominal itu ada aspeknya seperti agama. Di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui secara hukum, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikutnya adalah suku. Di Indonesia sendiri itu terdapat 714 suku, contohnya suku Betawi, Sunda, Jawa, Dayak, Madura, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, untuk struktur distribusional, itu ada parameter bertingkat. Nah, untuk parameter bertingkat, yang menggambarkan keragaman bangsa Indonesia sendiri itu kami bagi menjadi aspek tingkat pendapatan, di mana tingkat pendapatan itu ada kelas bawah, menengah, dan atas. Kemudian tingkat kelas dalam profesi nelayan, contohnya ada buruh nelayan, nelayan kecil, nelayan menengah, dan nelayan nelayan besar. Nah, untuk berikutnya, poin B khususnya, apa resiko dari keragaman tersebut bagi integrasi sosial bangsa Indonesia, dan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya? Oke. Untuk soal ini, resiko dari keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu mudah terpecah belahnya karena kurangnya toleransi, kecemburuan sosial, dan lain sebagainya. Nah, adanya struktur sosial vertikal itu juga mengakibatkan para golongan atas itu bertindak semena-mena terhadap golongan bawah, yaitu demi memenuhi kepuasan sendiri. Lalu golongan atas itu seakan memiliki privilege tersendiri sehingga diistimewakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana sih cara mengatasi dari keragaman tersebut? Yaitu dengan meningkatkan budaya toleransi, kemudian berorientasi pada kepentingan bersama dan membuat aturan serta kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan bersama, dan tentunya tidak hanya menguntungkan satu kaum atau satu kelompok saja. Itu yang pertanyaan untuk nomor 2. Oke, next. Nah, kemudian untuk nomor 3, setelah kita membaca berita yang berjudul "Jerat Pemikat yang Membuat Sekarat
yaitu yang dirilis oleh Kompas pada tanggal 22 bulan 9 2020. Itu pertanyaannya adalah, sebutkanlah struktur sosial vertikal yang ada dalam usaha penangkapan ikan dan apa sih implikasinya bagi mereka yang berada pada kelas bawah. Jelaskan. Oke. Untuk struktur sosial vertikal pada artikel tersebut itu terdapat 3 parameter struktur sosial vertikal. Kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur vertikal atas, kemudian sedang atau menengah, dan rendah atau bawah. Untuk struktur vertikal atas atau tinggi itu kami klasifikasikan yaitu pemilik kapal Lu King Yuan Yu 901. Kemudian untuk yang struktur sosial vertikal menengah itu ada maklar dan perusahaan perekrutan TKI atau ABK. Dan untuk klasifikasi struktur sosial vertikal bawah itu ada anak buah kapal ya, para pekerjaan ABK. Nah, berikutnya adalah apa sih implikasi bagi mereka yang berada pada kelas bawah? Tentu setelah membaca berita tadi itu mereka para pekerja kelas bawah itu tidak merasakan kenyamanan dalam bekerja. Karena selama mereka menjadi pekerja ABK, itu banyak sekali peristiwa yang tidak mengenakan yang sudah dialami oleh para pekerja. Nah, diantaranya kita tahu di mana pertama adalah durasi bekerja yang tidak sesuai kesepakatan awal. Jadi mereka itu para pekerja itu durasi bekerja dalam sehari itu bahkan bisa sampai 20 jam, bayangkan. 20 jam, sedangkan kita sehari ada waktu 24 jam. Nah, itu jelas peristiwa yang tidak mengenakan. Kemudian yang kedua adalah penyiksaan hingga kematian yang dirasakan oleh para pekerja. Kemudian yang ketiga, para pekerja itu diberi makan dengan makanan yang tidak layak, bahkan makanan yang sudah kadaluarsa. Dan yang keempat, itu waktu pemberian gaji yang sangat mulur, bahkan hingga 8 bulan baru diberi gaji. Oke, mungkin itu pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan stop share screen. Ya, baik. Terima kasih teman-teman dari kelompok 3 yang sudah presentasi. Tentu sudah relatif lengkap tadi ya dari apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya kelompok 6 nanti bisa dipersingkat, tidak semua mesti dijelaskan. Kami berikan waktu 5 sampai 7 menit. Silakan kelompok 6 share screen. Baik, Pak, izin share screen ya, Pak. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bahan kuliah pertemuan ketiga ini. Perkenalkan, nama saya Yuki Zarvan Siswa, dan ada Alia, ada Lucy, ada Tara, dan ada Ridwan. Nah, di pertemuan kita pada pertemuan keempat ini, kita akan ngebahas tentang yang pertama itu ada tipe struktur sosial yang ada di teks. Yang kedua, dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat menyimpulkan konsep struktur distribusional yang ada yang diuraikan oleh Peter Blau. Yang B-nya, resiko dari keberagaman yang ada di Indonesia bagi interaksi sosial integrasi sosial bangsa Indonesia dan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Yang ketiga,
dari teks jerat pemikat yang membuat sekarat, kita dapat menyebutkan struktur sosial vertikal yang ada di dalam usaha penangkapan ikan dan implikasinya bagi mereka yang berada di kelas bawah. Nah, di teks di course ini kita dapat menyimpulkan ada 3 struktur sosial. Yang pertama ada struktur sosial institusional atau normatif. Nah, di sini kita dapat mencakup aturan-aturan baik formal maupun informal, seperti norma sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk norma mengenai peranan yang melekat pada setiap status sosial, seperti undang-undang, peraturan presiden atau menteri, perdes, dan norma-norma atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kita dapat melihat bahwa di masyarakat itu ada beragam aturan mulai dari yang sangat formal, tertulis seperti undang-undang, hingga yang tidak tertulis yang mempengaruhi atau menentukan tindakan maupun perilaku anggota masyarakat tersebut. Yang kedua ada struktur sosial interaktif atau figurasional. Struktur ini menyangkut relasi aktual atau konkret antara para aktor sosial pada waktu dan tempat tertentu. Status dan peran merupakan unsur penting dalam menganalisis struktur sosial selain institusi sosial. Nah, jenis struktur sosial kedua ini nampak bahwa masyarakat itu terdiri dari beragam komponen yang saling berinteraksi, serta adanya pola-pola hubungan yang relatif mapan antara berbagai komponen sosial tersebut, baik pada level mikro, meso, maupun makro. Yang ketiga ada struktur sosial distribusional. Dasarnya masyarakat menyangkut penggolongan masyarakat berbasiskan ciri-ciri sosial tertentu, seperti sikap, pendapatan, peluang mobilitas, dan sebagainya. Contohnya adalah stratifikasi sosial. Konsep kunci untuk memahami struktur sosial ini adalah parameter, yakni karakteristik yang digunakan oleh anggota populasi untuk membuat perbedaan di antara mereka. Boleh dilanjut? Baik, akan saya lanjut ke nomor 2A. Keagamaan Indonesia yang menggunakan konsep struktur distribusional seperti yang diuraikan oleh Peter Blau. Indonesia terdiri dari berbagai keberagaman, dan dari berbagai keberagaman Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 parameter, yakni nominal yang menggunakan kategori diskret dan bertingkat dengan menempatkan anggota ke skala kontinum. Contoh dari parameter nominal adalah suku dan agama di Indonesia. Keberagaman suku di Indonesia mencapai 1.350 menurut data dari BPS pada tahun 2010, sedangkan jumlah agama yang sah di Indonesia ada 6. Contoh dari parameter bertingkat adalah tingkat pendidikan, pendapatan, dan kekayaan. Tingkat pendidikan beragam dari rendah, menengah, dan tinggi. Begitu pula dengan tingkat kekayaan dan pendapatan, tingkatannya beragam dari rendah, menengah, hingga tinggi. Lalu untuk 2B, yaitu resiko dari keberagaman bagi integrasi sosial bangsa Indonesia dan cara mengatasinya. Resiko yang pertama yaitu terjadinya segregasi sosial berbasis etnis, agama, maupun tingkat kekayaan. Jadi dengan sangat beragamnya bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia dapat terjadi pemisahan sosial gitu. Sehingga contohnya suatu komplek perumahan yang diisi dengan suatu agama tertentu atau suatu masyarakat dengan tingkat kekayaan yang sama, jadi sehingga berkumpul gitu. Lalu terjadinya konflik antar agama, suku, golongan, dan juga terjadinya perpecahan dan prasangka buruk di masyarakat. Karena perbedaan tadi, karena masyarakat tidak mencoba berbaur dengan perbedaan-perbedaan tadi, sehingga berkumpul sesuai dengan golongannya masing-masing, hal ini bisa menimbulkan perpecahan dan juga berujung konflik. Lalu yang terakhir, hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini yang menjadi potensi terburuk dari keberagaman Indonesia, karena jika masyarakatnya tidak memiliki toleransi dan juga tidak mencoba berbaur antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, dapat susah sekali untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, cara mengatasinya itu bisa melakukan akomodasi berupa toleransi, konsiliasi, ataupun
paksaan jika memang dibutuhkan. Lalu ada asimilasi dan atau akulturasi, sehingga dua kebudayaan yang berbeda itu bisa dileburkan untuk membentuk kebudayaan yang baru atau tanpa menghilangkan kebudayaan itu sendiri. Lalu dari pemerintah dapat bertindak adil dalam segala aspek yang melibatkan masyarakat, seperti kursi-kursi di pemerintahan tidak eksklusif hanya untuk suatu golongan, lalu misalkan dalam hari raya besar agama semuanya diberi perlakuan yang adil tanpa berpihak kepada salah satu agama gitu. Lalu yang terakhir, masyarakat bisa bekerja sama seperti gotong royong dan bermusyawarah. Dengan begini, persatuan dan kesatuan di Indonesia bisa diwujudkan. Ya, baik. Yang ketiga, tingkatan struktur sosial yang ada dalam usaha penangkapan ikan. Struktur sosial vertikal itu sendiri berdasarkan parameter bertingkat seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, ataupun tingkat kekayaan. Pada kasus usaha penangkapan ikan ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, karena para pekerja yang sedang mencari pekerjaan akibat di PHK tentu akan mencari pekerjaan dengan proses cepat, tanpa syarat khusus. Tingkatan yang ada yaitu yang pertama juragan pengusaha, lalu yang kedua juragan mata pencaharian pokok, yang ketiga juragan sambilan, yang keempat juragan kuli, yang kelima masyarakat berkemampuan profesional seperti nahkoda, juru masak, dan sebagainya, yang keenam masyarakat perajin industri kecil atau menengah, yang ketujuh nelayan buruh. Nah, pada juragan 1 sampai 4 itu merupakan lapisan atas yang selain memiliki cadangan pangan juga memiliki modal cadangan pengembang usaha. Lalu pada lapisan 5 dan 6, sekelompok orang yang mempunyai kemampuan profesional adalah mereka yang hanya memiliki cadangan pangan saja. Lalu pada lapisan ke-7, nelayan buruh merupakan lapisan bawah. Mereka tidak memiliki baik modal maupun cadangan makanan. Baik. Ya, selanjutnya yang 3B. Baik, dan apa implikasinya bagi mereka yang berada pada kelas bawah? Yang pertama, mereka yang berada pada kelas bawah sering diperlakukan seenaknya oleh orang yang berada di strata yang lebih tinggi. Contohnya, pembayaran upah atau gaji yang tidak sesuai, para pekerja diperlakukan tidak selayaknya para pekerja dan kerap mendapatkan kekerasan. Namun, di sini mereka tidak bisa melawan karena hanya bekerja sebagai nelayan buruh atau ABK yang tidak memiliki kekuasaan atas kapal dan peralatan lainnya. Yang kedua, karena tidak memiliki kemampuan ekonomi, mereka yang bekerja sebagai ABK itu membalas jasa dengan pelayanan dan kesetiaan kepada juragan kapal tersebut. Lalu yang ketiga, resiko yang didapat oleh nelayan buruh atau ABK adalah nyawa. Sedangkan juragan atau perusahaan perekrutan yaitu berupa ekonomi. Yang keempat, karena tingkat pendidikan dan pengalaman ABK yang rendah, mereka sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, serta kesulitan juga untuk menghubungi keluarganya. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sekarang sesi pembahasan dari kelompok pembahas kepada kelompok 5 kami persilahkan. Yes, apakah terdengar? Terdengar. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ghifari Askadio dari perwakilan kelompok 5. Saya setuju dengan pemaparan presentasi dari kelompok 3. Seperti yang kita ketahui, bahwa struktur sosial dibagi menjadi 3 tipe, yaitu struktur institusional atau normatif, yang kedua struktur sosial interaktif, kemudian yang ketiga struktur sosial distribusional. Struktur institusional ini mencakup aturan formal maupun informal yang ada dalam masyarakat, termasuk norma mengenai peranan yang melekat pada setiap status sosial. Kemudian struktur sosial interaktif
menyangkut dengan relasi aktual atau konkret antar para aktor sosial pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian struktur sosial distribusional pada dasarnya ini menyangkut golongan masyarakat berbasiskan ciri-ciri sosial tertentu seperti sikap, pendapatan, peluang, dan mobilitas. Kemudian untuk nomor selanjutnya mengenai keberagaman bangsa Indonesia menggunakan konsep struktur distribusional seperti yang diuraikan oleh Peter Blau. Kami berpendapat bahwa penggolongan suku di Indonesia itu contohnya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak maupun yang lain-lain. Kemudian risiko dari keberagaman tersebut bagi integrasi sosial bangsa Indonesia yang perlu diatasi adalah dari keberagaman bangsa Indonesia terdapat risiko terpecahnya persatuan kesatuan Indonesia. Masalah yang timbul dapat berupa pertentangan maupun antar budaya. Selanjutnya mengenai struktur sosial vertikal yang ada dalam usaha penangkapan ikan serta implikasinya bagi mereka yang berada pada kelas bawah. Dalam berita jerat memikat yang membuat sekarat, kami pun sependapat dengan contoh kasus yang disampaikan oleh kelompok 3. Bahwa struktur sosial vertikal adalah mengelompokkan anggota masyarakat berdasarkan parameter bertingkat penghasilan. Mungkin dari kelompok 5 cukup. Terima kasih teman-teman kelompok 5. Selanjutnya kepada kelompok 10. Kami persilakan. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan nomor 1, sebelumnya akan dibahas oleh teman kami Yazid. Kepada Yazid dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin masuk Pak. Silakan. Kami dari perwakilan kelompok 10 akan menanggapi pembahasan dari presentasi dari kelompok ke-6. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk tipe struktur sosial, kami sudah setuju. Memang tipe struktur sosial itu ada 3. Yang pertama, struktur sosial institusional atau normatif. Yang kedua, struktur sosial interaktif atau figurasional, dan yang ketiga struktur sosial distribusional. Namun dari presentasi dari kelompok 6 sepertinya tidak menjelaskan contoh tipe struktur sosial tersebut yang ada pada teksnya. Jadi di sini kami ingin menambahkan untuk yang tipe struktur sosial normatif atau institusional itu seperti yang terlihat pada aturan dalam dalam penerimaan bantuan gitu Pak. Contohnya jika ingin mendapatkan bantuan 600.000 per bulan, maka seseorang itu harus memiliki kartu lansia gitu Pak. Lalu untuk tipe struktur sosial yang figurasional atau interaktif, itu terlihat pada hubungan antar anggota atau relasi antar pemegang anggota kelompok simpan pinjam permodalan nasional Madani Mekar, Pak. Lalu untuk yang tipe struktur sosial yang distribusional, itu terlihat kepada terbentuknya kelompok-kelompok pelaku usaha yang terdampak COVID-19 ini, Pak. Yang pertama ada yang terdampak dan yang kedua ada yang tidak terdampak, Pak. Nah, di sini pelaku yang tidak terdampak bisa menginfokan tetangganya yang terdampak COVID-19 kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan, Pak. Untuk pertanyaan 1 mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, kami sudah setuju
dengan rekan-rekan kami yang sudah presentasi tadi, sedikit menambahkan untuk bagaimana sih cara kita mengatasi hal tersebut. Menurut kami itu ada dua cara. Yang pertama cara preventif, yaitu cara ketika suatu kasus akibat keberagaman Indonesia itu sudah terlalu beragam, di mana ditakutkan adanya disintegrasi bangsa, maka kita bisa melakukan cara preventif, yaitu dengan penanaman toleransi kepada seluruh masyarakat. Bisa juga kita mulai dari pendidikan yang paling dasar, yaitu dari SD, bahkan atau mungkin dari PAUD. Selanjutnya kita juga bisa menanamkan rasa cinta terhadap tanah air kepada suku bangsa yang lain, serta penanaman rasa hormat menghormati dan tidak merasa suku seseorang itu mendominasi atau suku seseorang tersebut lebih hebat dari suku yang lainnya. Selanjutnya cara yang kedua adalah cara represif, yaitu cara ketika suatu kasus tersebut telah terjadi dan mungkin ketika akibat adanya gesekan antar suku dan agama tersebut mengakibatkan suatu perpecahan atau konflik, maka kita bisa melakukan akta integritas atau juga bisa melakukan arbitrase jika memang itu sudah sangat diperlukan. Namun kita juga bisa melakukan cara kekeluargaan, yaitu dengan cara mediasi dan juga mempertemukan apa sih keinginan para teman-teman kita ini, begitu Pak. Dan selanjutnya untuk yang pertanyaan ketiga mengenai jerat memikat yang membuat sekarat, kami juga setuju pada pendapat rekan-rekan yang sudah presentasi dan juga sedikit menambahkan tentang struktur sosial yang ada pada teks tersebut, lebih kepada aktor kelas bawah di mana mereka karena tidak memiliki pendidikan serta privilege tadi, mereka sampai mendapatkan tipuan dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar, namun mereka malah mendapatkan pekerjaan yang malah membuat mereka menjadi seorang budak. Sekian dari kelompok 10, terima kasih Bapak dan teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 5 dan 10 yang sudah menyampaikan bahasannya. Sekarang saya minta tanggapan dari teman-teman kelompok 3 dan 6 untuk merespon pembahasan dari teman-teman pembahas. Kami persilahkan. Untuk kelompok 3 mungkin bisa peserta yang lain, termasuk juga untuk kelompok 6. Barangkali belum partisipasi tadi. Saya persilahkan. Halo, kelompok 3. Ya, Pak. Silakan. Sebelumnya, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh kelompok 5. Saya dan kelompok setuju dan menerima tanggapan yang diberikan. Dari Anissa. Setuju ya untuk 3 pertanyaan itu ya. Oke, baik. Dari kelompok 6. Tadi ada komentar utamanya di poin nomor 1. Saya persilahkan kelompok 6. Baik Pak, jadi emang kemarin kita belum menambahkan contoh, tapi kita dapat kami setuju dengan pembahasan dari kelompok 5 terkait contoh-contoh dari struktur sosial tadi. Setuju ya. Ya, jadi yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 6 lebih pada teoritisnya ya. Belum contoh-contoh dari bacaannya. Itu ya. Baik. Ya. Selanjutnya mungkin ada dari luar kelompok 5 dan 10 yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya berikan kesempatan untuk 2 orang saja. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kepada kelompok 3 dan 6 ya, silakan. Saya izin bertanya, pada soal nomor 3 itu kan di mana ABK tidak merasakan kenyamanan ya dalam bekerjanya, karena aspek-aspek yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kira-kira apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun petingginya untuk mengatasi hal tersebut meninjau dari aspek struktur sosialnya?
Segitu Pak pertanyaan dari saya. Oke. Izin Nah, menjawab, terima Pak. Oh, sebentar. Nanti bisa langsung dijawab ya. Barangkali ada satu lagi. Nanti dijawab oleh kelompok 3 dan 6. Siapkan masing-masing juru bicaranya. Ada satu pertanyaan lagi, saya berikan kesempatan lagi. Tampaknya tidak ada. Lanjut, kelompok. Ya, oh ada. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok baik panelis maupun itu yang menanggapi. Menurut kalian kalau misal pengelompokan berupa pekerjaan profesi seperti petani, pedagang, dan nelayan, dan pendapatannya itu sama, apa bisa profesi itu bisa di struktur sosial berupa vertikal gitu? Gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya dari teman-teman kita. Lucky dan Eka. Silakan Lucky bertanya kepada panelis 3 dan 6, sedangkan Eka bertanya ke panelis dan pembahas. Boleh, siapa saja yang mau berpendapat. Silakan. Saya izin menjawab yang Lukiana, Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya untuk mengatasi adanya perbedaan standar di pekerja di kapal, pemerintah dapat menegaskan standar-standar pekerja untuk mendapatkan kenyamanan seperti jam untuk bekerjanya, upah, dan waktu liburnya gitu, Pak. Oke, dari kelompok 3 ada yang ingin menjawab Lucky? Izin menjawab Pak dari perwakilan Silakan. kelompok 3. Jadi menurut kelompok kami bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama dari pemerintah sendiri harus ada aturan yang benar-benar ketat terkait rekrutmen yang selektif tersebut dan adanya aturan pengawasan yang ketat terkait proses-proses tersebut. Untuk masyarakat sendiri harus adanya edukasi pada anggota masyarakat yang sekiranya menjadi sasaran para rekrutmen ilegal tersebut. Dari kelompok kami itu, Pak. Terima kasih. Baik. Dari Lucky, ada yang mau dikomentari lagi? Mungkin dari petingginya ya kali ya Pak. Gimana cara dari petingginya untuk mengatasi hal tersebut? Karena kan ABK itu kan tadi di struktur sosial vertikal itu kan letaknya yang paling bawah ya. Nah, sedangkan yang paling atas tuh ada petingginya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan petinggi atau dari pemerintah ke petinggi untuk mengatasi hal tersebut? Ada yang mau komentar lagi? Dari pembahas juga bisa, dari audiens lain juga bisa. Saya dari pembahas izin menanggapi pertanyaan Lucy, Bapak. Menurut saya bagaimana sih peran pemerintah dan petinggi? Nah, dari pemerintah sendiri, sebenarnya ketika kita membuka suatu lapangan pekerjaan, apalagi sebesar untuk membuka lapangan pekerjaan ABK atau anak buah kapal, itu harus memenuhi standarisasi ketenagakerjaan yang baik. Nah, kenapa sih pemerintah bisa sampai lengah? Nah, menurut saya dari pemerintah itu ada kurang pengawasan di mana mereka kurang mengawasi bagaimana sih standarisasi ketenagakerjaan yang baik untuk PT perusahaan yang tadi membuka untuk anak buah kapal. Jadi dari pemerintah sendiri harus lebih menegaskan bagaimana sih standar yang baik tersebut. Juga jika masih saja dilakukan suatu kecurangan, maka pemerintah bisa menegakkan sanksi yang tegas bahkan denda kepada perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Selanjutnya pertanyaan dari Eka. Apa Anissa mau komentar langsung? Iya boleh Bapak. Ya. Tadi Eka bertanya bagaimana struktur vertikal pada pekerjaan tersebut dan mengenai pendapatannya. Apakah seperti itu Eka? Maaf tadi saya putus-putus. Eka. Ya Pak. Ya. Boleh nggak diulang pertanyaannya tadi agak putus-putus di saya? Ya, pertanyaan itu
pertanyaannya itu tentang petani, nelayan, dan pedagang gitu kan. Misal pendapatannya itu sama, apakah bisa digolongkan ke dalam struktur sosial vertikal gitu? Terima kasih Eka. Menurut saya ia bisa digolongkan ke struktur vertikal karena seperti teori yang sudah dibaca dalam naskah itu, struktur sosial itu memang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan untuk masalah pekerjaan dengan pendapatan yang sama tadi juga termasuk ke dalam struktur vertikal, di mana pekerjaan tersebut memiliki dominasi yang berbeda di suatu tempat, di mana misalnya di wilayah pantai, di sana lebih didominasi oleh para nelayan, sedangkan di wilayah daratan itu didominasi oleh para petani dan juga pedagang. Walaupun mereka memiliki pendapatan yang sama, tetapi menurut saya mereka juga menempati posisi struktur vertikal yang berbeda. Terima kasih. Itu dari kelompok 10. Dari kelompok 5, ada komentar terhadap pertanyaan Eka? Dari kelompok 3. Enam. Dari audiens lain. Baiklah, tampaknya cukup ya. Baik, saudara sekalian, tentu kalau ini kita diskusikan akan masih banyak yang akan kita bahas lagi ya. Untuk sesi pertama yang waktunya sudah banyak kita gunakan, kita cukupkan dulu ya. Tentu kami akan sekaligus nanti merespon semuanya. Baik, saudara sekalian, di bagian poin B ini, saudara diminta mengakses materi. Nah, saya ingin utamanya teman-teman kelompok 3, 5, 6, dan 10 yang belum partisipasi tadi, mungkin bisa berpartisipasi di poin B ini. Ya, unsur-unsur struktur sosial dalam bacaan pada bagian pertama fenomena sosial kontemporer. Ada yang ingin berkomentar ini? Identifikasi unsur-unsur struktur sosial. Saya tawarkan dulu ini kepada kelompok 3, 5, 6, dan 10 yang tadi belum sempat partisipasi. Silakan. Tidak ada, bisa dari siapa saja. Silakan. Ada yang mau komentar nggak di poin B ini? Saya boleh, Pak. Silakan, silakan. Siapa ini? Gading, Pak. Silakan, Gading. Pertama, mengidentifikasi unsur-unsur struktur sosial kan, Pak. Ya. Kalau dari saya secara pribadi, unsur struktur sosial ini sangat penting karena bisa sebagai gimana ya? Sebagai pandangan kita itu dalam memandang masyarakat gitu. Karena masyarakat adalah penuh dengan sebuah struktur yang sangat kompleks. Nah, dengan kita dengan ada pandangan struktur sosial ini, kita dapat membagi kepada 3 tipe. Yang pertama itu ada struktur institusional atau normatif. Nah, kalau ini itu meliputi peraturan atau rules yang ada pada masyarakat, baik itu formal atau non-formal. Kalau kita memandang masyarakat dari pandangan yang pertama ini, kita akan melihat bahwa masyarakat itu penuh dengan peraturan, baik itu mulai dari perundang-undangan sampai peraturan yang tidak tertulis sekalipun. Nah, yang kedua ada struktur sosial interaktif atau figurasional. Nah, kalau ini singkatnya itu menyangkut relasi atau hubungan yang konkret antara para aktor sosial dengan waktu dan tempat tertentu. Sehingga jika kita melihat dari konsep ini, kita akan melihat komponen masyarakat pada tingkatan sosial yang saling berinteraksi, baik itu dari skala besar maupun skala kecil.
Dan yang ketiga itu ada struktur sosial distribusional. Nah, struktur ini menyangkut penggolongan dan pemetaan masyarakat berdasarkan variabel tertentu. Misalnya contohnya itu seperti stratifikasi sosial. Nah, jika kita memandang dari sini, kita akan melihat masyarakat yang penuh dari yang beragam dan ada penggolongan-penggolongannya, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Gading. Mungkin satu orang lagi. Saya berikan kesempatan. Saya boleh, Pak. Siapa? Silakan. Menurut saya, unsur-unsur struktur sosial yang ada di dalam bacaan fenomena sosial kontemporer yaitu yang pertama pastinya ada suatu posisi atau seseorang di mana pemerintah itu sebagai kelas atas dan masyarakat itu sebagai kelas bawah. Nah, di dalam bacaan itu ada seorang pedagang-pedagang, misal sini IPA Muhammad Nuh, dan juga pemerintahnya sendiri dari Kementerian Kemenkop dan UKM. Terus selain itu ada hak dan kewajiban di mana pemerintah mempunyai kewajiban mengayomi masyarakat, terutama yang terdampak COVID-19. Terus yang ketiga ada hubungan berupa kepedulian di mana pelaku usaha akan diberi pelatihan dan didampingi untuk keberlanjutan usaha. Selain itu dibuat kelompok kecil agar mereka bisa berkembang. Hubungannya berupa pemerintah juga akan memberikan bantuan presiden 2,4 juta untuk pelaku ultramikro untuk pengembangan usaha mereka. Selain itu ada hubungan lain, misal adanya hubungan antara pedagang dengan bank sobek atau bank keliling. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, kalau di situ kan struktur normatifnya tentu nanti akan kita bahas dalam perkuliahan. Di situ ada sistem pengembalian utang, tentang bantuan, tentang sewa, ya, bantuan pemerintah, pelaku usaha mikro, pelatihan seperti itu. Nah, interaktifnya di sini lebih menekankan relasi antara bank keliling dengan nasabahnya, orang tua dengan anak, gitu ya. Kemudian relasi antara penyewa rumah itu. Kemudian juga relasi antara pemerintah dengan pelaku usaha mikro. Kemudian struktur distribusionalnya bisa keluarga juga masuk ke dalam institusi ya. Nanti tentu di materi grup sosial kita akan menjelaskan ini. Kemudian ada usaha ultramikro, pemerintah, pedagangnya, bank sobeknya, dan juga dinas UKM, itu adalah distribusional ya, vertikal dan horizontal, seperti itu. Baik, saudara sekalian, tentu kita akan masuk ke materi ya, materi perkuliahan. Ini saya akan share screen materi kuliah kita. Kita akan bahas lagi nanti terkait dengan topik-topik tadi. Baik, saudara sekalian, ini dia sub pokok bahasannya sudah kami sampaikan di awal tadi. Fenomena sosial kontemporernya kita akan sampaikan, kemudian pisau analisisnya, karena itulah sebagai alat memotret. Nah, jadi yang menarik dari sosiologi ini bagi saya, saudara sekalian, selalu ada alat, selalu ada pisau analisis untuk memotret masyarakat. Dalam hal ini struktur sosial. Kemudian konsekuensinya seperti apa? Dampaknya seperti apa?
mengapa ABK selalu terbawa begitu. Mengapa pendapatan petani pedagang itu rendah selalu, misalnya seperti itu dan sebagainya. Kemudian materi-materi kuliah sudah disampaikan, tugas terstruktur sudah diberikan. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau fenomena kontemporernya kan terkait dengan pandemi ini. Pandemi COVID-19 melanda Indonesia mempunyai implikasi sosial yang luar biasa. Penanganan dan dampak konflik ini tidak terlepas dari struktur sosial. Coba identifikasi beragam struktur sosial yang ada dalam bacaan. Tadi saudara sudah berhasil mengidentifikasinya, ya. Struktur sosial yang ada dalam bacaan ada 3 tadi, ya, yang sudah kita sampaikan. Ini tadi rupanya saya belum share screen tadi. Inilah yang ada di dalam bacaan tadi itu. Ada pengembalian utang, ada struktur normatif, ya, ada struktur interaktif, relasi antar bank keliling dan nasabahnya, antara orang tua dan anak, penyewa rumah dan pemilik. Kemudian ada struktur distribusional, vertikal dan horizontal, ya, termasuk keluarga, ini pemerintah. Artinya apa, saudara sekalian? Dengan kondisi pandemi ini, semua bergerak, ya. Ada yang bersemangat membantu, ya. Itulah dampak dari atau implikasi dari pandemi ini, ya. Artinya fenomena kontemporer pandemi, wah, itu jelas sekali penanganannya dan dampaknya tidak terlepas dari struktur sosial seperti itu. Ketika ada orang di PHK misalnya karena pandemi, maka dia misalnya kembali ke desa, kemudian dia ingin menggarap lahan. Nah, ini dia diperhadapkan pada struktur sosial juga. Jadi selalu implikasinya itu. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, ketika memahami dua orang individu, kalau sosiologi kan minimal individu versus individu. Ketika sudah 2 orang, disitulah kita sudah bisa melihat struktur sosial. Nah, di dalam subpokok bahasan kedua ini, di sini ada 2 jenis rumah. Saudara juga sudah bisa melihat ini. Ya, terlepaslah kemanfaatan rumah itu digunakan, ya, hubungannya dengan Sang Pencipta dan sebagainya. Tapi kalau kasat mata kita bisa melihat mana kira-kira rumah orang kaya, yang mana kira-kira rumah yang kurang berada, atau untuk saat ini belum hidup layak menurut BPS sajalah, nggak usahlah dulu kita katakan menurut kita, menurut Badan Pusat Statistik misalnya seperti itu. Nah, di sini sudah tampak ini. Di atas ini rumah lapisan atas, yang bawah misalnya rumah lapisan bawah. Itu contoh, walaupun kemanfaatannya di hadapan Sang Pencipta semuanya sama seperti itu. Namun inilah struktur sosial itu. Ya, ini ada 3 struktur sosial: normatif, institusional, interaktif, figurasional. Lebih menekankan tadi pada relasi, ya. Sedangkan distribusional itu bisa, ya, vertikal, bisa horizontal. Baik. Ini normatif. Struktur sosial berupa norma dan aturan, baik yang formal maupun non-formal. Aturan-aturan di kita jelas ada. Kalau misalnya tadinya Anda di asrama ada. Bahkan aturan untuk menuliskan nama di dalam Zoom meeting ini juga ada, ya, Mbak Ilhamda, ya. Itulah yang sifatnya normatif dan institusional seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang
interaktif. Ya, kalau normatif tadi ya itu jelas norma-normanya, termasuk aturan perkuliahan kita, termasuk seluruh produk hukum yang ada di negara kita ini, itu masuk sini. Ya. Kemudian yang figurasional, ini lebih menekankan kepada relasi aktual atau konkret antar aktor. Kenapa saya katakan antar aktor tadi ya, sosio, individu versus individu. Ya, selalu ada aktor di sini. Ya, antara patron dan klien seperti itu. Antara juragan dan pandega. Ya, ini istilah-istilah sebenarnya ini. Siapa pemilik kapal, siapa ABK-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tentu ada pola relasi. Dan di sini nanti kita akan bahas juga kuliah 2 minggu ke depan seperti itu tentang kelembagaan sosial. Dan ini menjadi disebut di sini pola relasi yang mapan. Ini bahkan menjadi sebuah apa? Sebuah lembaga. Ini menjadi lembaga, ya, menjadi sebuah lembaga antara petani pemilik dengan petani penggarap. Oh, itu ada lembaga nanti sampai melembaga. Pola relasinya mapan itu ya sistem tadi, sistem bagi hasil. Kalau tadi di bacaan ada sistem sewa. Siapa penyewa, siapa yang menyewa? Ada pola relasi yang mapan di antara mereka. Dan kalau misalnya aturannya dilanggar, aturan yang sifatnya normatifnya dilanggar, oh dia bisa dikeluarkan dari rumah yang disewa misalnya gitu, ya. Atau dia tidak diizinkan lagi menggarap sawahnya untuk periode tanam berikutnya. Jadi seperti itu saudara sekalian. Jadi lebih menekankan pola relasi, ya, relasi aktual, relasi konkretnya. Tentu pada waktu dan tempat tertentu yang sering disebut pola relasi yang mapan, ya. Kemudian ini contoh nih, ini contoh dari penulisnya sendiri nih Pak Rilus Akinseng. Ini dalam buku beliau Konflik Nelayan. Nah, di sini ada contoh struktur sosial nelayan di Balikpapan berupa hubungan patron kliennya seperti itu. Jadi patron itu ya pemilik kelas dominan gitu. Ya klien itu ya buruh, ya kelas yang subordinat. Tanda petik ya ada eksploitasi, ada dominasi seperti itu, ya. Inilah contoh relasinya. Nah, sekarang bagaimana distribusional? Struktur sosial berupa distribusi populasi berdasarkan kategori tertentu seperti kekayaan, etnis, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, di sini kita mengacu kepada Peter Blau tadi yang sudah teman-teman gunakan sebagai alat analisis, ya, sebagai alat analisis. Di sini disebut juga oleh Peter Blau di sini dalam bahasa Inggris. Di sini sudah disampaikan distribusi penduduk di antara berbagai posisi sosial yang mencerminkan dan mempengaruhi hubungan masyarakat satu sama lain. Tapi kata kuncinya ada di sini. Saya sengaja tuliskan di bagian bawah. Adanya relasi sosial antar posisi-posisi sosial tersebut dan posisi dan peran seseorang itu mempengaruhi relasi sosialnya. Itu sebenarnya yang ditekankan di sini. Sehingga berbicara tentang struktur sosial adalah berbicara tentang perbedaan di antara orang. Itu. Berbicara tentang struktur sosial, kita berbicara perbedaan di antara orang. Oh, siapa itu patron? Siapa itu klien? Oh, ini perbedaan di antara si patron dan si klien. Oh, si patron itu, oh itu pemilik itu, kapalnya banyak, hartanya banyak. Oh, dia kelas dominan. Oh, si klien itu siapa itu? Oh, dia itu buruh. Dia itu yang bekerja sama si patron. Pendapatannya juga kecil. Oh, siapa itu? Nah, kalau dilihat dari gambar itu, siapa itu si patron? Oh, yang rumahnya di sana tuh. Ya, yang di atas itu. Siapa itu si klien? Oh, rumahnya yang di bawah ini loh. Misalnya seperti itu. Itu hanya contoh saudara sekalian. Jadi
itulah yang disebut berbicara tentang struktur sosial, berbicara tentang perbedaan di antara orang-orang. Gitu. Ya. Inilah yang disebut ini. Makanya di sini disebut relasi sosial antar posisi-posisi tersebut dan posisi dan peran seseorang itu mempengaruhi relasi sosialnya. Itulah dari si Peter Blow itu. Nah, dia disebut di sini ada yang nominal, ada yang berjenjang bertingkat. Nah, ini kalau saudara belajar statistik ini ya, berbicara tentang tingkatan parameter ini, ada yang nominal, ada yang berjenjang. Nah, ini nominal itu sifatnya kategori, ya, diskret dia. Seperti apa? Suku, agama. Tadi saudara sudah berhasil nih menyebut, wah suku 17 ribuan, agama 6, 2010 ya. Jenis kelamin ada 2, pekerjaan ada banyak. Nah itu, ya. Sedangkan bertingkat, ini yang ditanyakan saudara Eka tadi, ketika pendapatannya sama ya dia jadi sama. Tapi kalau dilihat dari kekayaannya atau pendidikannya atau dari pendapatannya yang berbeda, ketika dia berbeda, maka dia menjadi apa? Bertingkat, walaupun secara parameter nominal mereka sama-sama petani, pedagang, itu nominalnya begitu. Tapi ketika diukur dari pendapatannya, dari kekayaannya, dari pendidikannya, kekuasaannya, itu menjadi bertingkat. Inilah contoh horizontal, saudara sekalian. Ya, pokan anggota masyarakat berdasarkan parameter nominal, menghasilkan kelompok-kelompok sosial. Tingkat diferensiasi berdasarkan parameter nominal ini menentukan tingkat keragaman yang saudara bahas tadi. Ya, di nomor 2 itu. Wah, kita beragam, Pak. Itu nomor 1 misalnya, atau nomor 0 laki-laki, nomor 1 perempuan. Seperti itu sifatnya nominal, seperti itu. Termasuk agama, termasuk pekerjaan dan sebagainya. Beda dengan horizontal, itu bertingkat. Nah, ini kalau dicontohkan di sini, wah, ini sama-sama rumah ibadah. Fungsinya itu. Oh, ini rumah ibadah agama ini. Nah, beda dengan yang vertikal. Pasti ada ukurannya. Ukuran kekayaannya atau ukuran kelayakan menurut BPS misalnya, seperti itu. Ya. Jadi ini contoh-contohnya saudara sekalian, ini yang nominal, ya, ini juga nominal nih, ya. Contoh parameter nominal. Saya pikir nominal saudara sudah lebih mudah paham. Nah, yang vertikal inilah kita mengelompokkan. Nah, tadi membicarakan struktur sosial itu membicarakan apa tadi, saudara sekalian? Membicarakan tentang perbedaan di antara orang-orang gitu. Ya. Saudari Anissa itu masuk di mana ya? Nah, kalau misalnya di masyarakat, wah itu pendapatannya itu pejabat negara itu, lapisan atas itu. Anissa itu siapa? Oh, anggota dewan itu, Pak. Masuk di sini tuh. Misalnya gitu. Martua itu siapa itu? Wah, itu petani itu, Pak. Di desa itu. Nah, itu contoh lapisan bawah misalnya. Contoh saja. Jadi inilah ukurannya ini, parameternya ini menentukan seseorang itu ini. Nanti kalau saudara belajar pelapisan sosial, ya, ini atau strata sosial, kita akan membahas ini lagi nanti, ya. Tapi tentu dengan konteks yang berbeda. Ini kita membahas struktur dulu. Nah, selanjutnya ada di sini yang lebih spesifik lagi, pendapatan iya, tapi pendapatannya harus ada pengkategoriannya lagi. Ini tinggi ini yang berapa, Pak?
sedang yang berapa, rendah yang berapa. Ini juga tergantung dari apa? Dari masyarakatnya. Beda nanti. Misalnya penguasaan tanah gitu. Kalau penguasaan tanah, siapa orang Jakarta di sini? Ada nggak orang Jakarta? Halo? Ada yang dari Jakarta? Dari Medan, Pak. Oh, dari Medan ada. Oke. Misalnya di Medan lah. Nah, kalau punya tanah 3 hektar itu termasuk apa itu? Atas, menengah, bawah itu? Masih menengah sih, Pak. 10 hektar baru atas, Pak. Oh, 10 hektar baru atas. Wah. Tentu tergantung di medannya di mana, misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau ini sangat tergantung daerah-daerah, maksud saya, saudara sekalian, ya. Kalau misalnya di daerah tertentu punya 10 hektar pun gitu, oh itu masih sedang, harus di atas 10 baru tinggi gitu. Nah, kalau misalnya Anda di Kota Bogor, Kota Madya ya, Kota Madya, itu punya 1 hektar pun kalau tanahnya di daerah Baranang Siang sana, wah itu sudah termasuk orang kaya itu. 1-2 hektar udah kaya dari kepemilikan lahannya, seperti itu. Penghasilan pun seperti itu. Di daerah tertentu di atas 3 juta itu sudah tinggi. Ya, 1 sampai 3 juta sedang, di bawah 1 juta rendah. Pendidikan pun seperti itu. Di daerah tertentu itu SLTA itu tinggi. Ya, seperti itu ya. Itu yang mau saya tekankan kepada saudara, bahwa ini adalah kalau di dalam stratifikasi sosial nanti, ini pada masyarakat yang teratur. Nah, tapi kita belum membicarakan itu. Lupakan dulu itu pelapisan sosial. Kita lihat lebih pada struktur sosialnya dulu, ya. Karena materi kita lensa struktur sosial, seperti itu. Nah, ini contoh nih struktur sosial vertikal petani dan nelayan, ya, sudah jelas. Kemudian ini ketika dikategorikan, ya, di Balikpapan, Pak Rilus itu, ada ABK, nelayan buru, ada nelayan kecil, ada nelayan menengah, ada nelayan besar, ya, seperti itu. Nah, ada dinamika struktur sosial. Tentu kalau tadi implikasinya, kalau misalnya termasuk harapan dari Luki tadi, harus seperti apa yang dilakukan atau dampaknya, inilah implikasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita merasa struktur sosial seperti aturan tertentu, termasuk birokrasi, pola-pola perilaku kolektif yang diwariskan secara turun-temurun adat istiadat maupun stratifikasi sosial yang ada begitu kuat dan mengekang kita. Nah, ini dampaknya seperti itu. Wah, karena dia anak orang kaya, maka implikasinya akan banyak. Karena dia keturunan raja, maka implikasinya akan banyak. Walaupun kitanya dalam hal ini belum mungkin belum siap atau seperti dikekang saja. Artinya ya mau tidak mau mesti begitu. Karena idealnya kalau keturunan raja akan begitu. Ya. Seperti itu kira-kira. Itu contoh. Struktur sosial bukanlah sesuatu yang kekal dan tidak dapat diubah. Ini bisa berubah, saudara sekalian ini. Walaupun saat ini rumahnya seperti ini, ya, ataupun saat ini posisinya sebagai klien ini, suatu saat dia bisa jadi patron. Ya, makanya lagu itu diciptakan, tidak ada yang abadi, ya. Nih, inilah contoh interaksi.
sosial itu bisa berubah. Jadi nanti kalau di dalam pelapisan sosial kita akan belajar nanti mobilitas sosial. Kalau anak SLTA saya biasa mendengar istilahnya panjat sosial, pansos katanya pansos. Kalau di IPB kita lebih sering menyebut mobilitas sosial vertikal naik, ada vertikal turun. Nah, jadi ada orang yang statusnya naik, ada yang statusnya turun, ada yang juga sama terus horizontal seperti itu. Ya, bila dilihat dari proses terbentuknya ada dua jenis struktur sosial terbentuk tanpa dirancang, contohnya norma-norma tadi. Tapi terbentuk secara sengaja dan direncanakan juga ada. Contohnya peraturan-peraturan tadi, ya. Ini penting ini. Nah, sekarang kita akan disuguhkan video oleh Mbak Ilhamda. Apakah bisa? Ya, Pak. Apakah bisa menyuguhkan videonya atau saya klik dari sini? Bisa, Pak, saya. Bisa ya? Atau saya coba dulu klik ini ya, siapa tahu langsung bisa ya. Yang ini ya? Iya, betul, Pak. Oke. Apakah bisa, Pak? Atau tidak, boleh saya saja? Udah bisa? Ya. Oke. Penembakan Brown dimulai sebagai selain diskriminasi dan kesenjangan rasial di Amerika setelah tahun 2012 lalu remaja kulit hitam terakhir berhasil tewas ditembak di Florida. Jika di Indonesia diskriminasi banyak terjadi karena perbedaan agama, di Amerika diskriminasi dilatar belakangi oleh perbedaan ras. Warga kulit hitam di Amerika sering menjadi korban tindak rasisme dan kekerasan. Sejarah diskriminasi rasial di Amerika dapat ditelusuri sejak masa perbudakan dan perang sipil. Tahun 1964, gerakan pro hak-hak sipil berhasil meloloskan undang-undang yang menghapus diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan asal negara. Namun hingga kini kekerasan terhadap warga kulit hitam masih kerap terjadi oleh aparat. We need to come to have legislation about guidelines in police. We need to have a fair, impartial investigation. And we need those that are bad. We're not anti. We respect police. But those police that are wrong need to be dealt with, just like those in our community are wrong. Need to be dealt with. Presiden Obama mengutus pejabat gedung putih untuk menghadiri pemakaman Michael Brown yang dikebumikan di Taman Pemakaman St. Peter di Missouri. Dan Washington DC di Gomez.
Sudah, Pak. Halo, Bapak. Sudah, Pak? Sudah? Ya. Sampai sini aja? Iya, Pak. Klik yang mana ini Ilhamda ini? Untuk apa, Pak? Untuk stopnya, untuk kembali ke slide maksud saya. Oh iya, kembali ke share screen, Pak. Kembali di... Nggak muncul di sini saya. Oh, ini kali ya. Oke. Oke, ini ya. Ya, baik. Sudah, Pak. Oh, tidak mesti semuanya itu ya. Baiklah, saudara sekalian, kita kembali ke sini. Tentu di dalam skenario perkuliahan kita, di sini disebut kita akan diskusi. Nah, ya. Diskusi diawali dosen dan seluruh mahasiswa menonton tayangan sebuah film ini. Ya. Nah, sekarang saudara sekalian, silahkan kita diskusikan apa komentar saudara terhadap film tadi, atau ya film ini mungkin apa relevan atau tidak dengan materi kita, atau Anda bisa menganalisis strukturnya seperti apa, silakan saja, relatif bebas. Kita punya waktu lebih kurang 12 menit untuk membahas ini sebelum nanti saya sampaikan semacam simpulan akhir. Saya persilahkan saudara sekalian, tanya jawab materi kuliah juga bisa di sini. Silakan. Izin memberikan tanggapan, Pak. Silakan. Dari video tersebut, menurut saya itu berhubungan Pak dengan teori ini, dan sebenarnya itu masih sering terjadi juga selain di luar negeri. Di Indonesia juga Pak, masalah perbedaan suku, ras itu sebenarnya kan dari sisi sosiologinya itu merupakan struktur sosial yang horizontal ya Pak, yang dimana itu tidak membedakan manusia dengan satu dan yang lainnya gitu, tetap mendapatkan persamaan hak dan kedudukan gitu Pak di masyarakat. Tapi pada kenyataannya timbulnya kelas-kelas sosial ini akan menyebabkan persinggungan-persinggungan gitu Pak. Seperti tadi contohnya adalah diskriminasi. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah diskriminasi itu akan terus terjadi? Maksudnya bagaimana cara kita supaya orang-orang itu mengerti gitu Pak, perbedaan ras, suku, agama itu hanya diferensiasi sosial gitu Pak, bukan merupakan suatu stratifikasi yang memberikan kedudukan masyarakat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih bisa dihargai, seperti itu Pak. Oke, ini saudari Hana menanyakan tentang diferensiasi ya. Oke, baik. Ada yang ingin membantu menjawab? Gimana sih ini menghilangkan diskriminasi ini? Silakan.
Ini Mbak Eka ini yang bisa jawab ini. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Amanda. Jadi sebelum itu saya mau menjelaskan sejarah tentang kedudukan ras kulit hitam di Amerika. Jadi itu Ya. sejak dahulu itu ras kulit hitam itu dianggap sebagai budak, Pak, dan hak-hak mereka dibatasi oleh orang kulit putih yang merasa yakin kedudukannya lebih tinggi dari kulit hitam. Dan yang seperti kita tahu yang kasus George Floyd ya meninggal tewas di tangan polisi di sekitar abad ke-20, Pak. Ras kulit hitam itu sering terkena hukuman mati tanpa pengadilan, Pak. Hal itu muncul sebagai taktik baru untuk mengendalikan kehidupan orang kulit hitam, dan privilege tersebut tertanam oleh pikiran ras kulit orang Amerika hingga sekarang. Jadi menurut saya diskriminasi tersebut agak sulit untuk dihilangkan karena masih tertanam mereka bahwa ras-ras kulit hitam itu sejak dahulu masih dianggap rendah gitu, Pak. Terima kasih. Iya. Mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Hana tadi. Punya pendapat, Amanda? Kenapa, Pak? Mungkin bisa menjawab pertanyaan saudari Hana tadi. Tadi Hana pertanyaannya menghilangkan diskriminasi ya, Pak? Iya. Iya, menurut saya untuk menghilangkan diskriminasi tersebut mungkin agak susah. Kecuali rasa toleransi sih, Pak, seperti itu. Tapi untuk menghilangkan secara keseluruhan, itu mungkin hingga masa depan masih agak sulit karena privilege tersebut, Pak, tertanam di pikiran ras kulit putih. Tapi hal-hal tersebut masih bisa dihilangkan privilege tersebut dengan rasa toleransi, Pak. Toleransi bersama. Untuk kasus Indonesia gimana, Amanda? Kalau di kasus Indonesia, menurut saya masih nggak separah di Amerika. Karena Indonesia itu negara hukum, juga pun negara yang rasa gotong royongnya besar, Pak. Apalagi di lingkungan saya. Jadi, mungkin karena rasa toleransi tersebut besar, tidak separah yang di Amerika gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin menambahkan jawaban? Untuk pertanyaan saudari Hana? Oke. Untuk pertanyaan silakan Dian. Silakan. Menurut saya untuk menghindari diskriminasi itu kita harus yang pertama menyadari bahwa membedakan manusia di sisi Allah adalah kualitas ketakwaan mereka. Yang kedua, melihat keragaman ciptaan, kemudian bangsa dan suku adalah sesuatu yang wajar dan niscaya. Dan yang ketiga, kita juga harus memiliki pandangan bahwa Allah tidak melihat kemuliaan seseorang dari penampilan luar. Dan yang keempat, kita harus membiasakan diri untuk menghindari sifat-sifat saling merendahkan, saling mencela, saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, saling berprasangka jelek, ataupun mencari kejelekan orang lain dan saling menggunjing. Seperti itu, Pak. Oke, jawabannya sudah bagus ini. Gimana, Hana? Atau Hana punya pemikiran? Silakan. Saudari Hana. Iya, Pak. Iya. Ya, Sudah dijawab Saudari Dian tadi. Iya. Iya, Pak. Sebenarnya jawaban kayak seperti toleransi dan lain-lain itu kan selalu menjadi jawaban utama gitu ya, Pak, di atas perbedaan. Cuman kan pada implementasinya banyak yang belum bisa menerapkan itu gitu, Pak. Masih tetap seperti sebenarnya tidak hanya terjadi misalnya di Jawa, kita melihat maaf orang Papua gitu agak sedikit berbeda. Sebenarnya dari cerita teman saya juga, Pak, ada dia tuh orang Papua. Nah, dia tuh bukan asli orang sana gitu, Pak. Nah, orang sana di Papua tuh menganggap orang yang seperti orang Jawa atau Sumatera itu masih suatu hal yang berbeda gitu, Pak. Masih ada sikap-sikap diskriminasi tertentu gitu. Nah, sebenarnya gimana gitu cara, tadi kan sebenarnya disinggung juga sama teman-teman, kalau misalnya bisa lewat pendidikan dari kecil gitu ya, Pak, mengajarkan mereka mengenai toleransi. Cuma pada
ya pada implementasinya sampai sekarang menurut saya kita itu belum berhasil gitu Pak menerapkan itu secara keseluruhan karena masih banyak orang yang merasa terintimidasi karena suku, ras, agama dan lain-lain gitu Pak. Jadi benar komentar Saudari Hana, bagus juga pendapat teman kita Dian sama siapa tadi Amanda, ya. Secara konsep, secara pemikiran, apa yang mereka sampaikan itu mengedepankan toleransi dan sebagainya itu sudah sangat luar biasa. Namun sebagaimana saya sampaikan minggu lalu tentang krisis keteladanan gitu ya. Ya kadang-kadang di tingkat keluarga pun ya dua generasi di atas kita, kakek nenek, kemudian ayah ibu sudah memberikan contoh-contoh yang mengarah ke diskriminasi tadi, misalnya seperti itu. Jadi agak sulit kita langsung memutus generasi yang tanpa diskriminasi atau yang ini adalah yang masih ada generasi diskriminasi, ini yang tanpa diskriminasi. Itu kalau memutus seperti itu memang sangat sulit, ya. Namun tentu, ya, lewat pendidikan di keluarga, lewat mengedepankan ajaran-ajaran semua agama tadi, karena semua agama itu semuanya mengajarkan kebaikan-kebaikan, semuanya hal-hal yang baik tanpa diskriminasi, tanpa fitnah yang kita bahas minggu lalu sebagai proses sosial yang disosiatif. Ya, idealnya asimilasi itu kan kita beragam, ya, kita beragam. Akulturasi dan asimilasi itu bisa berjalan dengan baik seperti itu, ya. Nah, yang membuat itu menjadi itu ada yang istilahnya stereotip, ya. Stereotip itu memandang sukunya, memandang segala sesuatu tentang dirinya, terhadap kelompoknya, terhadap grupnya, itu lebih baik dibandingkan outgroup di luar dia, seperti itu. Itu sih sebenarnya akar permasalahannya. Namun terlepas dari itu, walaupun ada pandangan seperti itu, ketika sepenuhnya, bahasa saya sepenuhnya mengedepankan toleransi, mengedepankan ajaran-ajaran baik itu, saya pikir semuanya akan menjadi cair gitu, ya, akan menjadi cair, akan menganggap orang lain sebagai saudara, sesama ciptaan Tuhan, seperti itu. Itu kalau secara pemikirannya benar yang Hana bilang, implementasinya, pelaksanaannya relatif sulit gitu. Ya, namun ya semua harus bisa memberikan keteladanan. Saudari Hana nanti walaupun tidak mengalami lagi mungkin masa asrama di IPB, tapi mudah-mudahan Agustus sudah bisa tatap muka, ya. Ya, ini bisa diwujudkan nanti kalau di kampus IPB seperti apa gitu. Di keluarga Hana nanti seperti apa, di masyarakat seperti apa. Kalau semua menjaga itu, ya tentu akan terwujud yang toleransi tingkat tinggi. Dan minggu depan topik kita tentang masyarakat dan kebudayaan, kita akan membahas ini lagi, bagaimana disintegrasi itu harus kita hindarkan dan bagaimana integrasi itu harus kita kedepankan, seperti itu. Saya beri kesempatan satu penanya lagi kalau masih ada. Apakah Dian boleh bertanya, Pak?
Boleh, silakan. Dian izin bertanya mengenai struktur sosial vertikal. Kan struktur sosial vertikal itu diukur berdasarkan parameter berjenjang bertingkat. Nah, apakah mungkin jika kita mengukur struktur sosial dengan parameter yang berbeda, akan membentuk atau menghasilkan strata sosial yang berbeda? Semisal ketika kita mengukur dengan parameter berjenjang kekuasaan, seorang pelatih bola akan memiliki strata di atas pemain bola karena memiliki kekuasaan. Dan ketika kita mengukur dengan parameter tingkat pendapatan, seorang pemain bola bisa saja akan memiliki strata di atas pelatih bola karena pemain bola memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Apakah mungkin seperti itu, Pak? Tentu mungkin. Ya, ketika dibuat berjenjang, maka semuanya akan mungkin gitu. Ya, saya berikan satu contoh sederhana yang pernah saya sampaikan juga mungkin di perkuliahan kita. Saat ini saya dosen Anda gitu. Tapi Dian di luaran sana pemimpin presiden direktur di sebuah perusahaan seperti itu, ya. Saya di situ office boy. Itu sudah analisis berjenjang, apakah kekuasaan yang dilihat di situ, tentu itu sudah jelas gitu. Jadi semua memungkinkan, tentu dengan apa? Dengan ukuran yang jelas, gitu ya Dian ya, bisa ya? Iya Pak, baik, terima kasih. Iya, jadi bisa-bisa saja gitu. Ya, saya tadi bawa ke contoh yang biasa saya sampaikan supaya lebih mudah saja. Baik, saudara sekalian, kita sudah di penghujung perkuliahan. Ini refleksi kita tadi. Jadi struktur sosial itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dari tingkat individu hingga kolektif. Ya, ini mesti mudah teman-teman pahami ini. Sering saya contohkan individu versus individu. Di situ sudah langsung kelihatan struktur. Dan ketika dilihat dari lensa struktur, melihat kehidupan masyarakat, wah itu sangat mempengaruhi sosial sekali, gitu. Ya, dari peristilahan saja. Oh ini struktur sosial masyarakat, dilihat dari pendidikan, dilihat dari kekayaan, dilihat dari kekuasaan dan sebagainya. Termasuk yang sifatnya horizontal tadi, ya. Ini maksud saya yang nominal tadi. Ini begini. Jadi sudah langsung ada mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lihat saja film kita tadi. Di sana ada integrasi, ada konflik sosial. Ya, ada lihat perkawinan cenderung dari kelas sosial yang sama. Biasanya kalau kita lihat, wah, di negara kita lah, nggak usah jauh-jauh lah. Anak pejabat tinggi partai politik dengan pejabat tinggi partai politik atau sesama lapisan atas, ya. Ya ini kecenderungan di Indonesia juga ada. Segregasi itu semacam pemisahan, ya, pengkutupan gitu. Berbasis etnis. Wah ini different dengan dia, seperti itu. Bisa dilihat juga dari tingkat bunuh diri dari Durkheim, pemberian keistimewaan kepada kelompok tertentu, misalnya pejabat, kesempatan sekolah yang berbeda karena ada aturan seperti sistem zonasi, syarat umur dan penerimaan siswa di DKI seperti itu. Ini adalah contoh. Jadi penutupnya adalah struktur sosial itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun dengan pisau analisis struktur sosial, kita bisa memotret masyarakat kita seperti apa. Seperti itu. Itu saja saudara sekalian, dan ini adalah contoh-contoh tadi dari bacaan-bacaan kita. Dan biasanya slide yang ditunggu-tunggu mahasiswa adalah slide terima kasih. Seperti itu. Baik, kita bisa akhiri kuliah kita minggu depan sesuai topik kita tentang masyarakat. Sudah minggu kelima teman-teman. Hari ini minggu keempat ya.
tengah semester. Nah, kemudian minggu depan kita memasuki minggu ke-5, 6, 7 ujian. Ya, jadi saudara harus persiapkan dari sekarang seperti itu. Jadi minggu depan tidak ada tugas terstruktur, tapi biasanya ada kuis seperti itu. Itu saja. Gimana Saudari Ilhamdah? Sudah bisa Baik, kita Pak, akhiri? sudah cukup. Sudah ya? Iya. Baik, supaya kita bisa beraktivitas lagi di jam sesi 10, mungkin teman-teman juga kuliah, Mbak Ilhamdah juga ada aktivitas lain, perkuliahan melalui Zoom kita akhiri. Namun, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WA Group, atau kalau belum nyaman bertanya di WA Group, bisa tanya juga melalui Japri. Kalau saya belum balas, mungkin saya sedang beraktivitas. Tentu semua pesan itu saya berusaha jawab. Itu saja. Saya akhiri. Terima kasih dulu. Terima kasih Mbak Ilhamdah sudah memfasilitasi kuliah. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Ada 85 orang beserta kami di sini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi. Salam sukses.